Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019 dari kelas IS3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah testing dan implementasi sistem untuk materi loop testing. Dengan dosen pengampu Bapak Rangga Sidik Eskom Mkom Meng. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Selvi Andriani dengan NIM 10519099. Ada Ananda Ayu Oktaviani dengan NIM 10519110. Dan saya sendiri dengan nama Mila Fauzia dengan NIM 10519118. Baiklah, kita langsung kepada materi. Sebelumnya, kita mempunyai judul yaitu kontrol struktur testing. Kontrol struktur testing ini meliputi testing kondisi, testing alur data, dan testing loop. Di sini kita hanya akan membahas mengenai testing loop-nya saja. Selanjutnya mengenai testing loop. Loop adalah sistem yang terintegrasi untuk menggabungkan instrumen file device atau input dari dan output ke lapangan dengan sistem kontrol yang dijaringnya dihubungkan dengan wiring. Selanjutnya ada open loop yang merupakan hubungan signal satu arah dari lapangan atau input ke sistem kontrol atau sebaliknya, yaitu output, dari sistem kontrol ke lapangan. Input dan output tidak mempunyai hubungan, sehingga ketika action output ke lapangan yang merubah proses, tidak ada feedback yang diberikan kepada loop. Adapun tentang closed loop yang merupakan siklus signal dari lapangan atau input ke sistem kontrol, kemudian diolah dan menghasilkan signal output yang akan dikirimkan kembali ke final elemen di lapangan output. Dan action dari final elemen itu akan berpengaruh pada input. Selanjutnya mengenai single loop yang merupakan loop sederhana dapat berupa open loop atau closed loop yang sederhana. Pre-commissioning adalah suatu aktivitas untuk memastikan bahwa setiap instrumen input device, sistem kontrol, dan instrumen final elemen dapat beroperasi sebagaimana kontrol desain untuk menunjang proses. Pre-commissioning dapat juga disebut function test untuk setiap loop. Yang terakhir yaitu loop test yang merupakan pengetesan loop dari instrumen file device ke control equipment atau dari control equipment ke final elemen dalam kondisi loop yang terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Ayu Oktaviani. Pada Ananda Ayu Oktaviani dipersilahkan. Baik, alasan menggunakan loop testing. Pengujian dapat memperbaiki masalah pengulangan loop. Kemudian yang kedua yaitu pengujian loop dapat mengungkapkan kemacetan. Kemudian selanjutnya yaitu kinerja atau kapasitas. Yang keempat yaitu dengan menguji loop, variabel yang tidak diinisialisasi dalam loop dapat ditentukan. Dan yang terakhir yaitu membantu untuk mengidentifikasi masalah inisialisasi loop. Di sini yaitu ada uji coba perulangan atau loop testing. Uji coba perulangan merupakan uji coba white box yang memfokuskan secara khusus pada validitas pembentukan loop. Terdapat 4 kelas berbeda dari loop, yaitu 1. Simple loop atau pengujian sederhana. Yang kedua yaitu ada nested loop atau pengujian bersarang. Yang ketiga yaitu ada concatenated loop atau pengujian bersambung. Yang terakhir yaitu unstructured loop atau pengujian tidak terstruktur. Kemudian bagaimana melakukan pengujian loop? Saat menguji loop harus diperiksa pada 3 level berbeda, yaitu yang pertama yaitu ketika loop dimasukkan. Yang kedua, selama pelaksanaannya. Yang ketiga, ketika loop dibiarkan. Yang pertama yaitu ada simple loops. Simple looping atau dikenal juga dengan basic looping adalah perulangan yang sangat sederhana
yang akan mengeksekusi program tanpa batasan waktu. Perulangan akan berhenti ketika ada statement exit dan exit when. Serangkaian uji coba harus diaplikasikan pada loop sederhana, di mana N merupakan jumlah maksimum yang diperbolehkan dalam loop. Di sini ada petunjuk pengujian simple loop. Yang pertama yaitu lewati loop secara keseluruhan. Yang kedua, hanya satu yang melalui loop. Yang ketiga yaitu buat dua lintasan melalui loop. Kemudian selanjutnya buat lintasan melalui loop di mana A kurang dari B. N adalah jumlah maksimum lintasan melalui loop. Yang terakhir yaitu buat B kurang 1, B tambah 1 melewati loop, di mana B adalah jumlah maksimum lintasan yang diizinkan melalui loop. Berikut merupakan gambar alur dari simple loops. Kemudian yang kedua ada nested loop. Di mana nested loop ini jika pendekatan tes untuk simple loop dikembangkan pada nested loop, maka jumlah kemungkinan tes akan berkembang secara geometris searah dengan semakin tingginya tingkat dari nested loop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvi Andriani. Baik, selanjutnya bagian loop testing nested loop. Petunjuk untuk pengujian nested loop atau pengujian tersarang, yaitu dimulai dari loop paling dalam dan atur semua loop dengan nilai minimum. Lakukan tes simple loop untuk loop yang paling dalam, dengan tetap mempertahankan loop yang ada di luarnya dengan nilai parameter iterasi yang minimum. Tambahkan tes lainnya untuk nilai yang di luar daerah atau tidak termasuk dalam batasan nilai parameter iterasi. Kerjakan dari dalam keluar, lakukan tes untuk loop berikutnya, tapi dengan tetap mempertahankan semua loop yang berada di luar pada nilai minimum, dan nested loop lainnya pada nilai yang umum. Dan teruskan hingga keseluruhan dari loop telah selesai dites. Kemudian yang selanjutnya, loop testing bagian concatenated loop. Pengujian dalam concatenated loop dapat dites dengan menggunakan pendekatan yang didefinisikan untuk simple loop. Jika tiap loop independen atau tidak saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Dapat dikatakan dua loop tidak independen jika dua loop merupakan concatenated loop dan nilai loop counter pada loop 1 digunakan sebagai nilai awal untuk loop 2. Bila loop tidak independen, direkomendasikan memakai pendekatan sebagaimana yang digunakan pada nested loop. Berikut adalah gambar dari alur concatenated loop. Kemudian loop testing unstructured loop. Dalam unstructured loop diperlukan desain ulang untuk mencerminkan penggunaan konstruksi pemrograman terstruktur. Dan di sini juga terdapat gambar dari alur unstructured loop. Loop adalah hal mendasar bagi banyak algoritma. Oleh sebab itu, teknik ini tidak boleh terlewatkan. Dalam loop testing akan dilakukan pengujian berbagai loop, seperti while, for, dan do while, termasuk memeriksa kondisi akhir loop, apakah sudah berjalan dengan benar atau belum. Kemudian batasan dalam pengujian loop yaitu yang pertama, loop sebagian besar muncul di perangkat lunak tingkat rendah. Yang kedua, bug yang diidentifikasi selama pengujian loop tidak terlalu halus. Dan yang ketiga, banyak bug yang mungkin terdeteksi oleh sistem operasi, sehingga akan menyebabkan pelanggaran batas memori, kesalahan petunjuk,
petunjuk yang dapat dideteksi, dan lain-lain. Pertama kali lihat aku ngakak wae lihat rambutnya si ini kawan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.